Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, mari nikmati hadirat Tuhan. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Kami berikan pujian tertinggi bagi Rajaku yang Engkau Raja di atas segala raja. Kami meninggikan Engkau Tuhan. dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Kami tinggikan Kau. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak terima pujian tertinggi. Haleluya. Setiap umat Tuhan, mari kita naikkan hati kita. Hati yang menyembah Dia, hati yang meninggikan Raja kita. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang dahsyat bagi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu, melayakkan setiap kami Tuhan.
biar kami dapat menerima semua yang daripadamu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur karena hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk kita datang beribadah, kita menikmati setiap anugerah Tuhan. Saudara percaya bahwa hari-hari yang kita lalui itu karena anugerah Tuhan? Itu adalah setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita mau gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saat ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-30, Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-30. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama. Puji Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-30. Mulai 2-3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saya mau memberikan tema firman Tuhan saat ini adalah panggilan sempurna Allah. Panggilan sempurna Allah. Saudara, kalau kita lihat firman yang kita baca tadi, saudara, dikatakan bahwa mereka yang ditentukan dari semula. Ya, mereka ditentukan dari semula, mereka itu yang dipanggilnya. Jadi mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu yang dipanggilnya, yang dipanggil itu dibenarkan, yang dibenarkan itu dimuliakan. Jadi ditentukan dari semula, dikatakan di sini dipanggilnya. Ya, jadi ditentukan dari semula untuk dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Saudara percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, amin. Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, berarti kita percaya kita juga adalah orang-orang yang telah dibenarkannya, amin. Karena apa? Kita ada di dalam Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, berarti kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Yang tadinya kita adalah orang-orang berdosa, tetapi karena Yesus mati untuk saya dan saudara, dan kita ada di dalam Dia, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkannya. Kalau dibenarkan itu berarti tadinya salah, tetapi ya wes dibenarkan. Itu karya Allah dalam hidup saya dan saudara. Setelah dibenarkan, dikatakan dimuliakan. Di sini Tuhan mau bawa saya dan saudara kepada panggilan sempurnanya. Panggilan sempurna. Tetapi kalau kita melihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, ada beberapa tokoh yang kita baca dalam Alkitab, mereka mengalami kegagalan demi kegagalan dalam panggilan Allah itu. Kita akan melihat contoh-contoh, ya, contoh-contoh dalam firman Tuhan. Kalau saudara ingat cerita tentang Simson dan Delila. Simson ini dari awal dia sudah ditetapkan menjadi nasir Allah. Sejak dalam kandungan dia sudah ditetapkan, dia sudah dipanggil untuk menjadi nasir Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu, kalau saudara bisa baca dalam Alkitab, dalam firman Allah, di situ bagaimana Simson mempermainkan panggilan Allah itu. Nah, ini dia. Simson mempermainkan. Tadinya dia sudah ditetapkan sebagai nasir Allah.
Tetapi saudara, kalau saudara melihat dia mempermainkannya dengan cara apa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia jatuh cinta kepada Delila. Dia jatuh cinta kepada Delila dan kita tahu bahwa kekuatannya berhasil diketahui musuh. Tadinya sudah dilarang. Dia tidak boleh bergaul, dia tidak boleh menikah dengan Delila. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan, di situ jelas sekali dijelaskan bahwa bagaimana Simson ini dia harus hidup sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai nazir Allah. Tetapi dia melanggar dan berkali-kali dia jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti ketika kita bertobat, ya, ketika kita menerima Yesus dan dalam perjalanan waktu itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita luput dari setiap cobaan yang mengintai kita dan membuat kita jatuh. Bukan seperti itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Allah mau dalam kehidupan saya dan saudara, ketika kita menyadari kesalahan kita, ketika kita tahu bahwa kita sudah melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, Allah mau kita bertobat. Tetapi tidak dengan Simson saat itu. Dia mempermain-mainkan. Akhirnya kekuatan yang diberikan kepada Simson itu diambil. Kita lihat juga contoh dalam Alkitab tentang kegagalan. Kita sudah pelajari tentang Musa. Bagaimana Musa awalnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia dipilih sebagai orang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa yang dialami Musa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara bisa baca dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini Musa. Bilangan 11 kita lihat. Bilangan 20 ayat 11. Bilangan 20 ayat 11. Saudara ingat ya, Keluaran 3 ayat 10 tadi diutus. Kalau sekarang Bilangan 20 ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat selanjutnya. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Si Musa ini diutus, orang yang dipercayakan untuk bawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Musa terpancing emosinya melihat bangsa Israel yang begitu bebal, yang begitu keras hati. Saudara, dan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Musa ketika Tuhan berfirman, katakan kepada gunung batu itu, maka air itu akan keluar. Tetapi Musa saking muangkelnya, saudara, marah, emosi kepada bangsa Israel, sehingga pada saat itu Musa memukul sampai 2 kali. Air memang keluar, mujizat terjadi, tetapi mujizat terjadi dalam ketidaktaatan Musa. Dan ketidaktaatan itu dicatat oleh Tuhan sebagai tidak percaya. Sehingga Tuhan katakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, saudaraku, dikatakan bahwa karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusan. Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak taat, ketika
ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di situ Tuhan catat itu sebagai orang yang tidak percaya, kita tidak percaya kepada Dia, dan kita tidak menghormati kekudusannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi hal yang membuat kegagalan dalam kehidupan Musa saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini yang membuat hanya dari generasi pertama hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian itu, yaitu Yosua dan Kaleb. Kita lihat di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah sangat peduli, Allah mencari bagaimana hati kita ini loh, hati yang percaya, hati yang bagaimana kita berserah sungguh kepada apa yang sudah Tuhan tentukan bagi saya dan saudara. Panggilannya, saudara, panggilan yang sempurna, kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita dimuliakan. Kalau Allah memanggil saya dan saudara bukan berarti Dia tidak bertanggung jawab, tetapi kadangkala pikiran kita, kehendak kita, saudara, perasaan kita yang membuat kita, menyeret kita untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang gagal di dalam panggilan sempurna Tuhan itu. Ya, kita menjadi orang-orang yang gagal dalam panggilan sempurna itu. Saudara, mungkin kita dalam perjalanan kekristenan kita, hari-hari ini kita sama seperti dengan Simson dan Musa. Tetapi satu hal saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau dalam kehidupan kita. Jangan kita terpuruk. Kita akan melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan daripada orang-orang yang berjuang, orang-orang yang tidak pasrah dengan kegagalannya. Orang-orang yang tidak pasrah dengan hal-hal yang membuat dia sepertinya gagal. Saudara, kalau saudara baca, Daud juga pernah jatuh. Ya, Daud adalah sosok yang pernah jatuh. Petrus apalagi menyangkal Yesus. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak tetap terpuruk di dalam kegagalan mereka atau kejatuhan mereka. Tetapi mereka bangkit. Mereka bangkit. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saudaraku untuk kita masuk di dalam panggilan sempurna Allah itu. Saudaraku, kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Ya, saudara, kita sama-sama lihat firman Tuhan ini ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Saudara, kita lihat di sini, Allah ketika Allah menyuruh kita, Allah tidak menyuruh kita dengan buta-buta, saudara. Di sini Allah menyuruh bangsa Israel sebelum mereka masuk dalam tanah Kanaan, Allah menyuruh mereka, ya, Allah mendukung mereka, Allah mengarahkan mereka untuk mereka pergi mengintai. Ya, mereka pergi mengintai. Allah tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri. Begitu juga dengan saya dan saudara. Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Mungkin engkau terseok-seok saat ini, terseok-seok tidak berdaya lagi. Tapi percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri.
Saudara, dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 2 tadi, Allah memerintahkan, saudara, dan menjanjikan hasilnya. Ya, Allah memerintahkan dan Allah menjanjikan hasilnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Allah juga menyuruh mereka untuk pergi mengintai. Yaitu apa? Untuk melihat bagaimana kekuatan daripada daerah itu, musuh, kekuatan musuh. Di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berkata bahwa Allah sebenarnya tidak kompromi dengan hal-hal yang mau melemahkan kita. Oleh sebab itu Allah menyertai saya dan saudara. Allah menyertai kita. Allah mau berkata saudaraku bahwa Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah mau membawa mereka masuk ke tanah Kanaan itu, Allah berjanji bahwa Dia tetap menyertai mereka. Kalau saudara baca sampai di perjanjian baru dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ Allah juga, Yesus berkata kepada murid-murid, pergilah aku menyertai engkau. Jadi berarti di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memerintah dan memberikan jaminan penyertaan sampai akhir zaman. Amin. Jadi Allah memerintah dan Allah memberikan jaminan. Allah memerintah bukan berarti Allah lepas dan tidak ada tanggung jawab dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi di sini Allah kembali mengingatkan saya dan saudara bahwa ketika Allah memerintah, Allah menyuruh, berarti Allah menyertai kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Dia menyertai sampai akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari penyertaan Tuhan itu penting sekali. Ya. Supaya ketika hal-hal datang dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan tetap kuat karena kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan saya dan saudara. Amin. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri karena ada Allah yang ada dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata begini, ketika Tuhan bersama dengan kita, berarti bebas tantangan. Tunggu dulu. Ya. Tantangan itu datang. Tapi kemenangan bersama dengan Tuhan itu pun Tuhan jamin dalam kehidupan saya dan saudara. Tantangan itu ada. Tapi ketika kita berkata bahwa Tuhan Engkau bersama aku tidak ragu Tuhan. Karena ketika kita ragu, dalam emosi kita, dalam muangkelnya kita, itu juga Allah perhitungkan, Allah gak mau. Menjalani hidup, menjalani kekristenan kita, Allah mau bahwa kita benar-benar pasrah, kita percaya dengan hati yang sukacita, hati yang mengucap syukur. Di situ kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan, ada mujizat Allah, amin. Saudara, kemenangan tanpa perjuangan itu gak mungkin. Jadi kemenangan tanpa perjuangan itu gak mungkin. Kemenangan itu akan kita raih ketika kita ada dalam perjuangan. Bagaimana kita dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang kalau kita tidak masuk dalam pertandingan. Tetapi kita dikatakan kita menjadi orang-orang menang ketika kita masuk di dalam pertandingan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita berkata bahwa Tuhan, pertandingan yang bentuk apa? Bagaimana? Dalam pekerjaan kita, dalam segala situasi yang kita hadapi, apapun itu, dalam keluarga, dalam pelayanan, apapun yang kita hadapi, ada tantangan. Tetapi satu hal yang harus kita yakin bahwa Allah bersama dengan saya dan saudara. Kemenangan tanpa perjuangan adalah kemenangan yang tanpa kemuliaan. Karena Allah mau membawa kita kepada kemuliaan, saudaraku. Ya.
dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Allah mau membawa saya dan saudara itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kepada kemuliaan. Oleh sebab itu, dalam Bilangan 1, saudaraku, kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 1, itu sudah diawali dengan peperangan. Sudah diawali dengan peperangan, saudara perhatikan dalam Bilangan. Bapak, kita akan melihat bersama, saudara, ketika Israel saat itu, saudaraku, dibawa masuk dalam padang gurun, tetapi mereka harus melewati peperangan demi peperangan. Dan dalam Bilangan 1 itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka sudah awali dengan strategi di situ, strategi perang. Ya, Laskar Israel dihitung. Kalau pasal 1 saudara baca, di situ bagaimana strategi perang dimulai, strategi perang mulai dinyatakan. Dan tadi kita juga sudah baca dalam Bilangan 13 tadi bagaimana mengintai, ya, masuk kepada proses mengintai. Ini juga masuk dalam strategi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kemenangan yang akan diraih oleh setiap kita dalam kehidupan ini, itu juga dibutuhkan strategi. Dan strategi itu semua ada dalam firman Allah. Karena ketika kita bersama Tuhan, Allah buka, Allah singkapkan apa yang harus engkau lakukan. Tapi ketika kita memakai pikiran kita sendiri, maka kita akan menghadapi yang namanya kegagalan. Allah mau kita tetap andalin Dia. Allah mau kita tetap mengandalkan Dia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara ingat cerita juga tentang 5 roti 2 ikan. Di situ Yesus berkata, coba periksa apa yang ada di sekitar kalian. Apa ada yang bawa makanan? Apa yang ada pada kalian? Mulai keraguan itu muncul dari murid-muridnya sendiri. Keraguan itu muncul bukan dari orang lain, saudaraku, tetapi dari murid-muridnya sendiri. Jangan sampai saya dan saudara kita sudah menjalani hidup ini bersama Tuhan. Kita menikmati mujizat demi mujizat bersama Tuhan. Kita melihat kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Tetapi kita masih ragu dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Peristiwa 5 roti 2 ikan ini, Yesus menyuruh periksa. Setelah periksa ada, bawa kepadaku. Apa yang ada pada engkau saat ini? Apa yang ada pada saudara saat ini? Bawa ke Tuhan. Mungkin masalahnya cuma sedikit, Tuhan. Ini gak cukup untuk kebutuhan keluarga. Ini gak cukup untuk masa depanku. Ini cuma sedikit, Tuhan. Ini gak cukup untuk usahaku, untuk bisnisku. Gak cukup, Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan suruh, bawa kemari. Kita gak usah baca, tapi saudara lihat sendiri ya. Dalam firman Tuhan, saudara bisa lihat dalam Markus 13 di situ juga ada. Bagaimana Tuhan katakan bawa kemari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan juga mau strategi yang harus kita lakukan itu apa? Mau meriksa diri kita. Bagian lemah kita itu ada di mana? Kelemahan kita itu ada di mana? Kita nggak mampu, kita merasa saya tidak kuat, saya tidak berdaya. Bagian apa yang tidak berdaya dalam hidupmu? Bawa ke Tuhan. Yesus katakan bawa kemari kepadaku. Amin, saudara.
bawah, maka di situ Allah akan melipat gandakan. Amin. Di situ mujizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin engkau berkata, aku lemah imanku Tuhan saat ini. Cintaku kepadamu sepertinya sudah mulai pudar. Ngaku aja ke Tuhan. Dan Tuhan mau bagian apa yang membuat engkau sudah mulai pudar cintamu kepadaku. Bersama dengan Tuhan saudaraku, kita mau meriksa hidup ini. Karena dia adalah dokter spesialis di atas segala-galanya. Ya, dia adalah dokter segala dokter yang tahu keadaan kondisi kesehatan rohani kita saudara. Jadi kita sekaratkah rohani kita? Iman kita sekaratkah? Atau sudah menipiskah iman kita? Sudah sangat sedikit mungkin kita katakan, tapi Tuhan katakan, bawalah kemari kepadaku. Itu dibutuhkan apa? Penyerahan total dan kerendahan hati di situ. Bukan bisa aku, bukan egoku, bukan kekuatanku, bukan kepintaranku, bukan kekayaanku, bukan. Tapi Tuhan mau engkau datang kepada dia aja, ngaku Tuhan, ini keadaanku Tuhan. Supaya kita tetap ada dalam panggilan sempurnanya. Dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari saudara, kalau kita melihat, saudara baca aja ini tentang siapa itu Israel, dan kita ini adalah Israel rohani yang dicangkokkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa hati Allah itu begitu sabar dengan Israel. Bertobat buat lagi, bertobat buat lagi, bertobat buat lagi. Dan luar biasanya Allah. Allah mengampuni mereka. Wow. Saudara, tapi hati-hati. Ada saatnya di mana Allah berkata, cukup sudah kasih karuniaku. Ya, cukup sudah kasih karuniaku. Oleh sebab itu, Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara, kalau saudara baca dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa perhatikan kekerasan dan kemurahan Allah. Jadi kemurahan dan kekerasannya itu diperhatikan. Jangan hanya kita nuntut kemurahannya dan kita nuntut Tuhan. Pokoknya engkau harus ampuni aku. Ampuni, ampuni, ampuni. Tetapi satu saat Tuhan akan katakan bahwa cukup sudah kasih karuniaku. Maka di situ kita akan berhadapan dengan Dia sebagai Raja. Ya. Mungkin kita selalu berkata bahwa aku mau dia itu hanya sebagai seorang bapak aja. Seorang gembala yang baik, sebagai seorang bapak yang baik, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang guru yang mendisiplinkan. Setelah itu diajar, dilatih lagi. Tapi suatu saat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tongkat rajanya yang akan memberikan keputusan bahwa apakah kita dihukum atau diampuni. Jangan sampai kita masuk kepada kalimat cukup sudah kasih karuniaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk masuk dalam panggilan sempurna Allah, ingat bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ya. Hidup ini perjuangan untuk sampai kepada kemenangan yang penuh kemuliaan
kita harus berjuang. Ya, kita harus berjuang. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat, kita mengingat dalam kisah daripada Israel. Ya, ketika pengintai 40 hari mereka mengintai. Di situ pengujian terjadi. Pengujian terjadi. Ya, setelah mereka mengintai, pengujian terjadi di situ. Dan ini juga ada dalam kehidupan kita. Apakah kita mau memakai kekuatan Allah atau kita mau memakai kekuatan diri kita sendiri? Kalau kita memakai kekuatan diri kita sendiri, kita melihat segala sesuatu yang kurang, yang lemah, dan kita ambil itu. Masuk dalam hidup kita dan kita menjadi lemah. Tapi kalau kita pakai kekuatan Tuhan, kita melihat seperti yang Tuhan lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya seperti Elisa berkata kepada Gehazi, bahwa yang menyertai kita lebih banyak dari yang pada menyertai mereka. Amin. Ya. Asalkan kita percaya. Apa yang engkau alami hari ini? Apakah engkau tidak berdaya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia mau untuk engkau. Dia ada untuk engkau. Karena Dia panggil kita dan Dia membenarkan kita di atas kayu salib. Dan Dia mau memuliakan saya dan saudara. Tetap dalam panggilan Allah yang sempurna. Amin saudara. Tetap dalam panggilan Allah yang sempurna. Karena dikatakan dalam mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Ya, dan dikatakan juga dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara mau menjadi orang-orang yang dibenarkan dan dimuliakan? Oleh sebab itu saudara tetap lakukan. Percaya bahwa Allah kita, Allah yang menyertai kita. Dan Allah kita mau bahwa hidup ini kita harus pakai strateginya Dia. Strateginya bawa hidup kita kepada Dia. Biarlah Dia yang memeriksa keadaan kita ini. Bagian-bagian roh kita, bagian rohani kita. Bagian segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan kita. Bawa kepada Dia. Yang kurang Dia sanggup melipat gandakan. Amin saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sempurna dalam rencanamu. Kami serahkan semuanya kepadamu. Serahkan hidupku murnikan dengan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih bersamamu di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Kita katakan bersama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu. Engkau menggenapi mujizat sertai tiap langkah. Terima kasih Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya.
memuliakan Engkau, Sang Raja kami. Kau ditinggikan Tuhan. Biarlah roh kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi tanda mujizat. Sertai tiap langkah. Oh Tuhan, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. haleluya. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Engkau sungguh baik. Amin. Engkau teramat baik. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami. Engkau menetapkan kami. Engkau membenarkan kami. Bahkan Engkau memuliakan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Ini kami Tuhan. Perbaharuilah roh dan batin kami. Ciptakanlah rasa lapar dan haus akan Engkau. Biarlah kami senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan. Selama pintu kemurahan itu terbuka, kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih memberkati setiap umat-umat Tuhan yang hadir malam hari ini, yang melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memberikan persembahan, apapun itu juga Tuhan, yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, Engkau memberkati ya Tuhan. Segala masalah, segala persoalan yang dihadapi umat-Mu, Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau, oh Tuhan, memberikan penghiburan Tuhan. Yang kecewa, Engkau sendiri yang datang secara pribadi memberikan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Sebentar Tuhan, umat-Mu akan kembali dalam setiap aktivitas. Apapun juga itu yang dilakukan, biarlah itu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darahku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.